Yo, balik lagi sama gue di channel Big Bros. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate info mengenai Pokemon TCG Pocket, teman-teman ya. Dan sedikit reminder untuk hari ini, sorry ya, untuk upload videonya terlambat karena gue baru aja selesai urus SIM gitu, teman-teman. Urus SIM, pulang, makan, mandi dan sebagainya, baru sempet nih record video. Dan nanti jam 4 ya, sekitar 1 jam lagi kita akan live streaming lagi gitu ya, sekitar jam 4-an lah. Nah, ini langsung aja to the point ya. Jadi kita bisa lihat ke bagian Twitternya Pokemon TCG Pocket. Nah, ini adalah Twitter resminya, teman-teman. Ya. Di sini dia ada info di tanggal 14 November. Kalau sekarang kan udah di tanggal 15 ya. Berarti ini kemarin di sini ada update, teman-teman ya. Ya, di sini kita buka aja untuk semua orang yang bermain Pokemon Trading Card Game Pocket ya, disingkatkan TCG Pocket, teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk operasional timnya, dia mau menginfokan ya terima kasih dan lain sebagainya lah yang udah berpartisipasi ya dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu, dia mau ngucapin terima kasih juga. Kemudian selanjutnya dia mau mengannounce sesuatu yang baru yang mengenai plan kedepannya ya, untuk update-update kedepannya. Nah, diawali untuk adanya booster pack yang baru nih ya, new booster pack by the end of the year. Ya, jadi memang intinya dia mau kasih booster pack yang baru. Berarti di end of the year ya, Desember ya. Seperti yang sering saya sampaikan juga pas live streaming itu, mungkin sekitaran pertengahan Desember adanya update new booster pack. Tentunya nanti ada combo baru dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan gacha lagi teman-teman di sana. Semoga kita ada rezeki ya. Nah, kalau misalkan sekarang listnya itu sepertinya sih list Kanto ya. List deck Kanto, teman-teman. Di sini kayak Bulbasaur, Charmander, ya, Squirtle ya. Ini adalah starternya. Ya, kemudian kan ada beberapa Pokemon lainnya, ya ada Arbok, ada Pikachu, Raichu dan lain sebagainya. Terus untuk Pokemon dewanya itu kan ada Articuno, Zapdos ya. Kemudian Moltres ya. Itu dan ya, so far sih kalau misalkan kita lihat dari list ini ya berarti list Kanto nih yang pertama dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat lebih lanjut, ya ini ada Mewtwo juga ya, Mew juga ada, Dragonite ada. Kita lihat lebih lanjut itu setelah Kanto tuh biasanya ataupun Johto nih. Ya, ada Lugia, ada Ho-Oh. Ya, kemudian starternya itu ada Chikorita, Cyndaquil, ya, ada Totodile. Kemudian of course ya, untuk perubahan EV-nya tuh lebih banyak nih, kayak ada Espeon dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk Pokemon dewa yang lainnya itu pasti ada Entei, Suicune, Raikou, teman-teman. Ya, di sini. Ini ada Raikou, ada Entei, Suicune, Raikou, terus ini di sini ada mulai ada Pichu juga ya. Jadi mungkin next update kalau memang dia kasihnya itu sedikit, mungkin kita akan melihat untuk dari Johto ya, Pokemon ini akan muncul ada Lugia, Ho-Oh dan lain sebagainya gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini kan ada Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos dan lain sebagainya nih. Ini ada 1 2 3 4 ada 9 map, teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi kita udah ngebahas Johto, kemudian next lagi itu ada Hoenn, teman-teman. Nah, Hoenn ini mungkin teman-teman yang benar-benar pecinta Pokemon itu nggak asing dengan Pokemon Ruby, Sapphire, Emerald, teman-teman. Nah, di sini ya. Di sini tentunya starternya itu ada Trico, Torchic ya, sama Mudkip, teman-teman. Mudkip ya. Perubahan akhirnya itu jadi Sceptile, Blaziken tentunya sama Swampert. Nah, di sini untuk Pokemon dewanya itu pasti ada yang namanya Rayquaza, teman-teman ya. Adanya Rayquaza. Ini ada Flygon juga. Sebentar kita scroll ke bawah ya. Nah, ini ya. Tuh ada Rayquaza, ada Groudon, ada Kyogre ya, Groudon, ada Kyogre, kemudian ada Latias ya. Regirock, Regice, Registeel ya. Kemudian di sini ada Jirachi tentunya sama Deoxys ya. Kemudian ini Sidra ada perubahan jadi Kingdra di sini. Ya, ini ada Metagross, ada Salamence. Kemudian ya ada lumayan banyak lah update-update-nya ya. Ini ada Starmie masih ada, dan apa lagi ya. Ya, paling itu teman-teman ya. Jadi berikut beberapa list update Pokemon yang kemungkinan besar next update kita akan lihat minimal ya, balik lagi nih, minimal kita akan melihat yang namanya Lugia, Ho-Oh, Entei, Suicune, Raikou itu ada di next update. Ya, ini kayak Espeon itu udah mulai ada lagi. Ya, kurang lebih itu. Ini adalah kemungkinan terdekatnya gitu ya. Kalau misalkan dia lewatin jadi Johto, ya udah kita akan ke Hoenn nih. Ya, yang nggak asing dengan Ruby, Sapphire, Emerald. Cuman
ya sepertinya kita akan mendapatkan update untuk Johto terlebih dulu nih. Mungkin dia bakal cicil lah habis Johto, mungkin nanti di akhir Januari tahun depan baru dia keluarin apa namanya Hoenn Pokemon ya. Dan ini mungkin setelahnya 3 bulan sekali di update terus Pokemonnya ya, kurang lebih seperti itu sih teman-teman sepertinya. Oke. Next, di sini dia juga menginfokan ya untuk starting di Januari, berarti di awal Januari, mengawal Januari 2025 ini ada fitur trade ya, trade nih ya, starting in Januari 2025 ya. Jadi mereka sudah memplanningkan ya untuk sistem trade ini bisa teman-teman nikmati di awal Januari 2025 ya. Tentunya di sini ya, we are planning to gradually expand to selection of cards that are able to be traded, teman-teman ya. Jadi memang intinya ini dia melakukan ekspansi juga dalam pemilihan kartu-kartu yang bisa masuk di sistem trade ya. Jadi balik lagi, kemungkinan nggak semua kartu bisa dimasukin ke sistem trade ini ya. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kemudian dia juga info ada beberapa fitur baru yang sedang di develop, yang lagi diproses ya, untuk fitur trade itu ke depannya. Dan nanti bakalan diinfo lagi lah ke depannya yang lebih detail bersamaan dengan update yang sudah mungkin udah mateng lah, kurang lebih seperti itu ke depannya. Jadi ini masih digodok juga sama mereka masih kembangkan juga mengenai sistem trade ini. Dan balik lagi ya, untuk kalian-kalian yang suka reroll akun, yang suka nimbun akun tuyul ya, itu akan sulit karena balik lagi ya, mereka sebagai developer tidak akan membiarkan gamenya itu punah secepat mungkin. Walaupun ada sistem trade, pasti kita bisa lihat nih, selection of card ya, berarti beberapa kartu aja. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian pasti ada persyaratan-persyaratan lainnya. Contoh, kemungkinan besar adanya minimal level akun. Ya nggak mungkin orang baru main akun level 2, level 3 udah bisa trade kartu. Ya boncos pasti ya, gamenya lama-lama ya tumbang. Ya pasti ada minimum levelnya, mungkin gua pikir sekitar level 30, 40, 50 lah. Sekitar level-level itu menjadi syarat utama orang bisa trade. Ya karena dengan level segitu orang benar-benar dipaksa untuk bermain dulu. Ya jadi estimasinya sekitar level 30 sampai 50 untuk menjadi syaratnya. Kemudian kemungkinan besar juga kartu yang di trade ya harus lebih dari satu. Sepertinya itu ya, harus lebih dari satu untuk kartu yang mau di trade. Jadi ya kita harus punya klonnya. Kemudian mungkin persyaratan terakhir kita harus punya semacam dash. Nah, dash itu kan yang kita sering pakai untuk kartu kita ada efek tambahan kan, pas kita draw ataupun kita taruh dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti dash itu ya, itu nanti juga bisa berfungsi untuk di sistem trade ini. Jadi kalian harus siapin 3 ini ya. Pertama, ini untuk antisipasi ya. Nanti kita lihat apakah analisa gue benar atau tidak waktu nanti sistem trade ini benar-benar bisa kita rasakan atau nikmati atau dijalankan. Syarat level ya, kemudian kartunya itu harus lebih dari 1, kemudian mungkin ada item lain. Dan ya kalau kita lihat sih sekarang item kemungkinan besar item yang dash atau serbuk itu menjadi syarat juga. Ya butuh berapa serbuk baru kita bisa trade kartunya. Jadi ini ada 3 faktor yang menurut gua bisa sekali diperhatikan. Dan nanti kita lihat ya di Januari nanti apakah analisa gua berdasarkan 3 hal ini benar atau tidak. Ya untuk sebagai syarat sistem trade ini. Ya kemudian juga analisa gue juga mengatakan, atau gue juga info ini Pokemon Johto yang akan kita lihat di next update di bulan depan. Ya kurang lebih sebulan lagi lah. Ya estimasi sebulan lagi. Ya hopefully benar. Kalau benar ya kita mendapatkan lumayan banyak Pokemon baru. Kemudian juga ada beberapa Pokemon Dewa juga ya. Jadi lebih fresh lah setidaknya gitu. Lugia ada Ho-Oh, ada Entei Suicune Raikou gitu ya. Lebih fresh. Kemudian perubahan EV-nya juga lebih banyak. Dan di sini udah ada Crobat juga nih teman-teman tuh. Ya, kan kalau sekarang belum ada Crobat ya. Oke. Jadi palingan itu yang pengen gua infoin di video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita sama-sama tunggu ya untuk next update-nya. Gua sama sekali udah nggak sabar, khususnya melihat ataupun nanti kita gacha mencari Pokemon Dewa yang baru ya, yang akan rilis nanti. Oke,
Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam Big Bros. Bye bye guys.